Mengutip data dari We Are Social, Indonesia menduduki peringkat kelima sebagai negara dengan transaksi belanja online terbesar di dunia. Tentu siapapun itu ketika mendengar atau melihat fakta dan data ini terbesit dalam pikirannya untuk segera menjadi seorang online shop. Tetapi faktanya, ketika kita ingin memulai bisnis apapun itu terlepas dari online shop, ada pikiran-pikiran negatif yang cukup mengkhawatirkan. Salah satunya adalah, apakah iya saya bisa memulai bisnis? Kemudian kalau nanti produknya tidak laku seperti apa? Saya akan menggunakan marketplace yang mana yang cocok dengan produk yang saya jual? Saya akan menggunakan media sosial apa yang tepat untuk menunjang bisnis saya? Dengan strategi apa? Saya tidak punya background di sana. Masih banyak lagi pikiran-pikiran negatif. Dalam video ini saya akan share rekomendasi ide jualan online yang laku setiap hari. Apalagi selera pasar selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tentu kita harus bijak menyikapinya. Yang pertama, saya sangat merekomendasikan produk perawatan dan kecantikan. Pada saat memulai bisnis online, kami memulai dengan produk perawatan dan kecantikan ini. Pada saat itu kami berpikir bahwa produk perawatan dan kecantikan ini terutama bagi perempuan itu sangat-sangat menjadi kebutuhan pokok. Ya, mereka kalau menurut saya sudah menjadikan skincare ini seperti ya nasi bagi sebagian banyak orang karena sudah menjadi kebutuhan pokok. Terlebih malam sebelum tidur, ritual-ritual yang harus dilakukan oleh perempuan itu cukup banyak sekali. Ya. Pakai serum, pakai krim, ya cuci muka dulu dan masih banyak lagi perawatan-perawatan. Menarik di era sekarang ini hampir semua orang dari jenjang usia yang cukup muda ya mereka sudah menggunakan perawatan-perawatan untuk wajah. Maka itu menurut saya produk perawatan dan kecantikan masih menjadi prioritas utama untuk kita jadikan pilihan memulai bisnis online. Nah, tentu kita tidak harus langsung stok barang ya, kita pelajari dulu ya. Nanti di belakang saya juga akan kupas apa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita memilih produk tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa memulai dengan perlengkapan rumah tangga. Salah satunya misal saya sebutkan contoh adalah rak minimalis. Di ibu kota ini ya banyak sekali orang-orang yang hanya pergi merantau menjadi solusi ketika kita berjualan rak minimalis. Daripada mereka harus memboyong peralatan-peralatan yang ada di kontrakan mereka lebih baik membeli produk yang baru. Nah, tentu ini menjadi pertimbangan kita untuk bisa berjualan misalnya rak minimalis, kemudian spray, bed cover, dan lampu-lampu unik misalnya. Kemudian yang ketiga, saya merekomendasikan alat olahraga. Masih berkaitan dengan efek dari pandemi COVID-19, semua orang ingin menjaga kesehatan dan mereka menjadi rutin olahraga. Masih ingat tentunya ketika pandemi COVID-19 melanda, pada saat itu kalau teman-teman melihat bahwa penjualan sepeda lipat meningkat drastis, ya bahkan mencapai ratusan persen. Itu menunjukkan bahwa efek dari pandemi COVID-19 ini tingkat kesadaran seseorang untuk menjaga kesehatan kebugaran dengan berolahraga itu sangat penting. Produk atau sarana olahraga ini juga masuk dalam salah satu kategori produk yang kami jual ya. Ditambah kali ini kami memiliki satu konten edukasi olahraga di TikTok. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk atau saran-saran yang masuk. Mereka meminta dibuatkan satu konten di TikTok olahraga dari rumah yang mungkin mereka punya kesibukan yang luar biasa sehingga tidak ada waktu untuk ke tempat fasilitas olahraga, sehingga mereka minta dibuatkan konten-konten olahraga dari rumah. Nah, ini juga menarik untuk kita bisa berjualan produk-produk pelengkapnya. Yang keempat tentu masih menjadi omset yang besar juga untuk kita bisa berjualan, yaitu industri fashion, pakaian ya. Utamanya adalah pakaian perempuan. Tetapi ketika tantangannya, ketika kita berjualan pakaian ini, tren fashion itu terus berubah dari waktu ke waktu, sehingga kita harus jeli melihat peluang yang terbaru di sana. Nah, itu artinya kita harus tetap haus akan informasi dan teknologi, terutama dari media sosial. Tentu apapun produk-produk yang ingin kita jual, saran saya adalah, tips dari saya yang pertama adalah kenali produk dan juga target pasar yang ingin Anda rebut. Kenali dulu marketnya. Contoh, Anda ingin berjualan fashion, tidak sembarangan Anda tiba-tiba semangat ingin berjualan langsung membabi buta Anda stok produk yang Anda tidak tahu marketnya siapa. Fashion misalnya contoh, kita harus tahu dulu kita ambil market yang mana. Contoh, kita pengennya ambil marketnya adalah pakaian muslim. Nah, kita fokus di pakaian muslim. Kemudian pakaian muslimnya yang seperti apa, trennya kita harus paham ya. Kemudian contoh lagi misalnya kita pengen marketnya adalah ibu-ibu middle low, ya kita harus tahu produk-produk yang diinginkan oleh ibu-ibu dengan harga yang sangat murah. Di video ini saya ingin mengajak Anda untuk juga sama mengikuti apa yang saya lakukan, mengikuti kata-kata dari Lao Tse, seorang filosof yang masyhur dari Cina. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah pertama.
Saya tunggu komen-komen Anda yang ketika mendengar video ini kemudian Anda tergerak untuk langsung memulai bisnis online, berjualan apapun, seperti kami pada saat sedang memulai 4 tahun yang lalu, bootstrap dengan model yang apapun yang kami punya, bisa dengan dropship, ya, bisa dengan apapun itu. Intinya, saya tunggu cerita sukses Anda berjualan online. Saya tidak tahu di tahun keberapa Anda akan menemukan kesuksesan berbisnis online, tetapi saya harap melalui video ini menjadi jawaban atas doa-doa Anda kepada Tuhan selama ini yang memohon, ya Allah, pertemukanlah kami dengan satu jalan yang mampu mengangkat harkat dan martabat kami. Mungkin melalui video ini Anda searching ide jualan bisnis yang laku dan memberikan keuntungan setiap hari. Insya Allah video ini juga menjadi amal jariah buat kita semua. Sampai ketemu di video berikutnya dalam data dan fakta yang lebih menarik tentang online shop.